Amerika Serikat kembali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB terkait gencatan senjata di Gaza. Item 2 of the agenda. Veto ini menjadi yang ke-6 kalinya sejak perang di Gaza pecah pada Oktober 2023. Dalam pemungutan suara pada hari Kamis, sebanyak 14 negara anggota mendukung draft resolusi yang diajukan 10 anggota terpilih Dewan Keamanan PBB, namun gagal karena veto Amerika Serikat. China dan Prancis menyatakan kekecewaannya atas gagalnya resolusi ini, namun tetap mendesak Israel untuk mengakhiri agresinya di Gaza. And nothing happens. Ya, lantas bagaimana perkembangan terkini mengenai sidang PBB tersebut dan persiapan kedatangan Presiden Prabowo Subianto di sana? Kami sudah terhubung dengan Yandri Subekti yang saat ini berada di New York, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Jakarta, Yandri. Bagaimana persiapan jelang pekan pertemuan tingkat tinggi di sidang umum PBB 23 September mendatang? Ya, Ijul, seperti yang Anda saksikan saat ini saya di depan markas besar PBB, di mana nanti akan berlangsung sidang Majelis Umum PBB ini sudah berlangsung sejak 9 September yang lalu, namun acara agenda utama yaitu sesi general debate atau sesi debat umum terbuka, di mana dalam acara atau sesi tersebut seluruh kepala negara atau pemimpin negara atau perwakilan delegasi dari negara-negara yang hadir akan menyampaikan pidatonya, membahas isu-isu global. Dan seperti yang tadi disampaikan dalam sidang Majelis Umum PBB yang ke-80 ini, isu membahas konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu agenda yang agenda utama di samping beberapa agenda lainnya, di mana tadi juga Anda sampaikan informasi akan adanya sidang Dewan Keamanan PBB yang secara khusus membahas ataupun berusaha untuk menggolkan draft resolusi gencatan senjata. Namun seperti yang tadi diinformasikan, lagi-lagi Amerika Serikat memberikan hak vetonya meskipun dari 15 negara anggota yang hadir dalam sidang Dewan Keamanan PBB ini, 14 seluruhnya yang hadir menyetujui, namun karena hak veto Amerika tersebut gagal, maka draft rancangan gencatan senjata secara permanen di Gaza, Palestina, Israel ini tidak bisa dilaksanakan. Namun demikian juga nanti pada hari Senin, yaitu 22 September, juga ada informasi akan meneruskan pertemuan yang membahas New York Deklarasi, di mana dalam New York Deklarasi yang sudah disetujui juga oleh sebagian besar 95% dari anggota PBB, ini menyetujui solusi dua negara untuk mengatasi atau konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Dan rencananya atau informasi yang kami peroleh diharapkan juga nanti pada hari Senin ini akan dideklarasikan kemerdekaan Palestina. Namun demikian nanti masih belum ada kepastian atau informasi detail apakah akan dilakukan oleh negara-negara dalam sidang Majelis Umum PBB ini. Dan keesokan harinya seperti yang tadi disampaikan, general debate atau sesi debat umum terbuka, di mana ini adalah yang istimewa buat Indonesia. Seperti diketahui selama 10 tahun terakhir dalam sidang Majelis Umum PBB ini, dalam masa pemerintahan Jokowi, selalu diwakili oleh Wakil Presiden Yusuf Kala ataupun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Namun kali ini dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo, dan ini diharapkan terlebih Prabowo nanti akan berbicara pada sesi urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Waktu yang sangat prime atau strategis sekali. Diharapkan nanti statement yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo, yang menurut informasi yang kami peroleh ini juga diantaranya akan terkait masalah pembelaan terhadap Palestina maupun solusi yang diharapkan bisa diambil oleh negara-negara PBB khususnya, dan juga terkait masalah rencana solusi dua negara tersebut. Dan juga dalam agenda yang kami peroleh, ada sejumlah pertemuan multilateral terhadap beberapa negara, namun masih perlu dikonfirmasi. Dan juga saat ini masih menunggu keputusan atau konfirmasi apakah nanti Presiden Prabowo juga akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ataupun sejumlah negara-negara yang memegang peranan penting terhadap
penyelesaian masalah di Palestina. Dan Presiden Prabowo rencananya keesokan harinya akan langsung bertolak ke Ottawa dan juga ke Belanda, sehingga kunjungan singkat selama 1 hari dalam sesi debat terbuka, sesi yang paling penting ini akan membawa dampak yang sangat penting, terutama khususnya bagi peran diplomasi Indonesia di kancah internasional di sidang Majelis Umum PBB ini. Izul, kami akan informasikan lebih lanjut nanti apa detail isi dari Presiden Prabowo dan juga bagaimana reaksi dunia internasional, dan apakah nanti memang benar-benar akan dideklarasikan atau diakuinya negara Palestina yang merupakan solusi dua negara yang disetujui oleh 90% lebih dari anggota PBB pada deklarasi New York beberapa waktu yang lalu. Isul. Baik, Yanri Subekti mengabarkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat pagi.